Malaysia angkat koper. Safi Salih kecewa, Indonesia melaju ke semifinal. Kylian Mbappe, Lamine Yamal dan Ronaldo beri selamat ke timnas Indonesia. Berlaku vector return, Jaya masuk dalam kawasan penalti. Zulmi percubaan berbahaya basket depan, masih lagi dapat namun satu. Di malam yang penuh tensi di Stadion Gelora Bung Karno, mimpi Harimau Malaya Muda resmi dikubur hidup-hidup. Laga pamungkas grup A Piala AFF U23 2025 berakhir tanpa gol. Tapi hasil itu bagaikan dua sisi mata uang, satu penuh haru, satu penuh harapan. Indonesia lolos sebagai juara grup. Malaysia, mereka bahkan tak sanggup melangkah ke semifinal. Harimau Malaya datang dengan semangat tinggi, tapi pulang dengan kepala tertunduk. Laga tanpa gol melawan Indonesia menjadi tiket pulang lebih awal, bukan karena tidak berusaha. Mereka berlari, mereka menekan, tapi tak ada arah, tak ada rencana yang nyata, dan yang lebih menyakitkan, tak ada jiwa. Safi Salih, legenda sepak bola Malaysia, berdiri tegang di pinggir lapangan. Kamera menangkap ekspresinya, muram, frustrasi, lalu keluar kata-kata yang jadi tamparan bagi generasi muda Malaysia. Tak ada kecerdasan bermain, cuma adu otot tanpa arah. Malaysia tampak ngotot, tapi kosong isi. Mereka berusaha menandingi Indonesia secara fisik, tapi kalah dalam aspek mental dan taktik. Indonesia tampil tenang, rapi, dan penuh tekanan. Penguasaan bola 63%, sejumlah peluang emas, dan kontrol permainan yang nyaris total. Nama-nama seperti Roby Darwis, Kakang Rudianto, hingga Alfeandra Dewangga bergantian menggempur pertahanan Malaysia. Tapi kiper Harith Rafiki tampil heroik, menyelamatkan wajah Malaysia dari kekalahan telak. Namun hasil akhir tak bisa dibantah, 0-0, dan Garuda Muda melenggang ke semifinal. Malaysia finish di posisi ketiga, kalah selisih gol dari Filipina. Ironisnya, Filipina lah yang lolos bersama Indonesia, tim yang sebelumnya mereka pandang sebelah mata. Di dunia maya, lini masa fans Malaysia panas. Tagar-tagar Harimau Melayu Out sempat trending di X. Salah satu akun pendukung garis keras, @ultrasmalaya, bahkan menulis, "Lebih baik kami dukung Indonesia saja. Mereka punya nyawa di lapangan. Kami, mati gaya." Sementara di sisi lain, Indonesia tak hanya menang di lapangan, tapi juga di panggung emosi dan nasionalisme. Gelora Bung Karno malam itu bukan sekadar stadion, tapi kuil semangat. Puluhan ribu supporter menyalakan flare, menyanyikan lagu kebangsaan, dan menyatukan energi dalam satu pertunjukan koreografi megah ini demi harga diri bangsa. Koreografi itu membentang dari Tribun Timur ke seluruh penjuru GBK. Kamera dari berbagai negara menangkap momen itu, dan dalam hitungan jam, video koreo viral ke seluruh Asia Tenggara. Bahkan akun netral dari Thailand, Vietnam, hingga Singapura membagikan ulang dengan caption, "Ini bukan sekadar sepak bola, ini budaya, ini Indonesia." Dan yang mengejutkan, dunia ikut bersuara. Kylian Mbappe, Lamine Yamal, hingga Cristiano Ronaldo ikut memposting story ucapan selamat untuk Garuda Muda. Kylian Mbappe, spirit Indonesia luar biasa. Ini lebih dari sepak bola. Hormat untuk perjuangan kalian, Garuda Muda. Lamine Yamal, baru 17 tahun dan saya bisa bilang, saya belum pernah lihat atmosfer sehebat di GBK malam ini. Indonesia, kalian gila. Cristiano Ronaldo, selamat untuk tim U23 Indonesia. Kemenangan sejati datang dari hati dan kerja keras. Terus bermimpi, terus. Tentu, ini bukan soal skor, tapi semangat. Tentang bagaimana sepak bola bisa menjadi alat pemersatu, alat perlawanan, dan alat perjuangan. Indonesia menang bukan hanya karena tak kebobolan. Mereka menang karena bermain dengan nyawa. Kekalahan bukan hanya soal hasil, tapi tentang kehilangan arah. Tentang kehilangan kepercayaan dari fans sendiri. Saat peluit panjang dibunyikan, tak ada selebrasi, tak ada pelukan. Hanya pemain Malaysia yang duduk lunglai di rumput, menatap kosong ke langit GBK yang menyala merah oleh flare dan semangat supporter Indonesia. Di sisi lapangan, Garuda Muda berlari menuju Tribun Selatan. Di sana, ribuan supporter menyanyikan "Tanah Airku" dengan mata berkaca. Ini bukan sekadar lolos semifinal. Ini tentang menunjukkan siapa yang paling siap menjadi tuan rumah dan Raja Asia Tenggara. Sebuah pesan dikirim dari GBK malam itu ke seluruh penjuru ASEAN, Indonesia bukan sekadar tim sepak bola. Ini adalah gerakan. Ini adalah cerita. Malaysia pulang.
Indonesia melaju. Yang satu kalah skor, kalah semangat, kalah cerita. Yang lain, menang di skor, di mental, dan di hati jutaan rakyatnya. Dan seperti kata seorang komentator bola asal Singapura, hari ini, Malaysia tersingkir dari turnamen. Tapi lebih dari itu, mereka tersingkir dari hati para fans. Sebaliknya, Indonesia menancapkan panji semangat di tengah lapangan dan berkata lantang. Suara itu tak terdengar secara harfiah, tapi terasa, bergema di GBK, bergema di rumah-rumah, warung kopi, layar kaca, dan hati-hati anak muda yang tumbuh dengan mimpi mengenakan seragam merah putih. Pelatih Indonesia U23, Gerald Vandenberg, berdiri di tengah lapangan. Senyum tipis menghiasi wajahnya, tapi bukan senyum puas, ini senyum seorang jenderal yang tahu, pertempuran belum selesai. Dalam konferensi pers pasca laga, Gerald Vandenberg berkata singkat namun tajam. Kami lolos, tapi bukan itu tujuan akhir kami. Kami di sini untuk menang. Sampai akhir. Sementara itu, di ruang ganti Malaysia, suasana muram tak terelakkan. Pelatih mereka, mencoba menenangkan pasukan muda yang terpukul secara mental. Tapi pertanyaan media datang bertubi-tubi, soal taktik, soal semangat juang, soal hilangnya identitas. Dan tentu saja, soal Safi Salih. Legenda yang selama ini jadi simbol Harimau Malaya itu kembali muncul, kali ini lewat wawancara TV nasional. Saya tak peduli soal sistem federasi, soal dana, soal fasilitas. Yang saya tanya, di mana harga diri kalian ketika berdiri membawa lambang negara? Kata-kata itu menyambar ke media sosial seperti petir. Diperdebatkan, dipuji, dikritik, tapi tak ada yang bisa menyangkal, Malaysia sedang berada di titik nadir. Sementara itu, di Indonesia, atmosfer berubah menjadi pesta rakyat. Di media sosial, di TikTok, di Reels Instagram, cuplikan-cuplikan aksi Timnas U23 viral dengan lagu-lagu semangat, dari Indonesia Pusaka, sampai remix, Ojo Dibandingke, yang dijadikan backsound selebrasi pemain. PSSI langsung merilis pernyataan resmi. Terima kasih untuk dukungan luar biasa. Kami sedang berjuang, bukan hanya untuk lolos, tapi untuk jadi simbol baru kekuatan Asia Tenggara. Tapi cerita ini belum selesai, karena semifinal menanti. Dan siapa lawan Indonesia? Tim yang juga tampil mengejutkan, tim yang selama ini jadi rival bebuyutan Garuda, dari SEA Games hingga Piala AFF. Pertemuan yang disebut media Vietnam sebagai pertempuran mahkota ASEAN. Pers lokal Vietnam menulis, lebih besar dari, jika ingin jadi raja, kalahkan sang tuan rumah di kandangnya sendiri. Media Indonesia tak kalah panas. Headline-headline bermunculan. Garuda siap tempur. Sementara itu, di tengah euforia, para pemain Indonesia memilih diam. Fokus.